Selamat pagi, selamat malam Bu. Perkenalkan saya Tini Tegas Syafalin dulu, NIM 1020240013. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pencegahan penyakit, kecacatan, kematian, upaya mengenali pencegahan penyakit dan kecacatan dan juga kematian. Ini materi kelompok 1 pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, dosen pengampu oleh Ibu Pemerida Simbolon SKM MKes. Pencegahan penyakit, kecacatan, dan kematian. Secara umum, pencegahan atau prevention adalah diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum peristiwa yang diharapkan akan terjadi, sehingga peristiwa tadi tidak terjadi atau dapat dihindari. Pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Haruslah didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan atau penelitian epidemiologi. Bentuk upayanya yaitu pencegahan primordial, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya faktor resiko, serta diperlukannya keterlibatan instansi-instansi terkait sehingga cepat terlaksana, contohnya pelarangan illegal logging. Lalu pencegahan primer yaitu usaha yang dilakukan pada tahap prepatogenesis sehingga derajat kesehatan dapat ditingkatkan pada jenis penyakit tertentu. Lalu pencegahan sekunder yaitu usaha yang dilakukan pada saat sakit dengan diagnosis dini serta pengobatan yang cepat dan tepat. Lalu pencegahan tersier, usaha yang dilakukan untuk mencegah kecacatan atau kematian, mencegah terulangnya penyakit serta melakukan proses rehabilitasi fisik, sosial, serta psikologi. 3 tingkatan pencegahan secara umum, yakni pencegahan tingkat pertama atau primary prevention yang meliputi promosi kesehatan dan pencegahan kasus, faktor penyebab pencegahan khusus, sasaran pencegahan pertama dapat ditujukan pada faktor penyebab dan lingkungan penjamu. Lalu pencegahan tingkat kedua atau secondary prevention yang meliputi diagnosis dini serta pengobatan yang tepat. Sasaran pencegahan ini terutama ditujukan kepada mereka yang menderita atau dianggap menderita ataupun suspek atau yang terancam akan menderita atau masa tunas. Lalu pencegahan tingkat ketiga yaitu tertiary prevention. Tingkat ketiga ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan fungsi organ yang cacat, membuat protesa ekstremitas akibat amputasi dan mendirikan pusat-pusat rehabilitasi medik. Pelindungan khusus atau specific protection. Beberapa usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk perlindungan khusus yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian imunisasi, lalu vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, isolasi penderita penyakit menular, lalu pencegahan terjadinya kecelakaan baik di tempat umum maupun di tempat kerja. Lalu kebersihan perorangan, perlindungan sanitasi, perlindungan kecelakaan, perlindungan terhadap kecelakaan kerja, penggunaan nutrisi khusus, perlindungan terhadap bahan karsinogen, dan menghindari zat-zat alergen. Lalu selanjutnya yaitu early diagnosis and prompt treatment. Diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat adalah tindakan menemukan penyakit sedini mungkin dan melakukan penata laksanaan segera dengan terapi yang tepat. Langkah pertama ketika seseorang telah jatuh sakit. Sasarannya adalah orang-orang yang telah jatuh sakit agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan secepatnya diberikan pengobatan yang tepat. Masuk pada soal kasus, petugas MIK di sebuah rumah sakit menemukan banyak pasien diabetes yang datang dengan komplikasi karena terlambat terdiagnosis. Untuk mengatasi masalah tersebut, Puskesmas mengadakan pemeriksaan gula darah secara berkala bagi masyarakat yang berisiko tinggi. Kegiatan tersebut merupakan A. Pencegahan primer, B. Pencegahan sekunder, C. Pencegahan tersier, D. Rehabilitatif, dan E. Promotif.
Jawaban yang benar yaitu pada bagian B, pencegahan sekunder. Karena pencegahan sekunder bertujuan untuk mendeteksi penyakit sedini mungkin sehingga dapat segera ditangani dan mencegah komplikasi yang lebih berat. Selanjutnya, dari hasil analisis data rekam medis, petugas MIK menemukan tingginya angka kematian akibat kanker serviks di wilayah kerjanya. Setelah ditelusuri, sebagian besar pasien datang pada stadium lanjut. Upaya yang paling tepat untuk menurunkan angka kematian pada kasus tersebut adalah A. Menambah jumlah tempat tidur rumah sakit, B. Meningkatkan screening dan deteksi dini, C. Menutup akses pelayanan kesehatan, D. Mengurangi jumlah tenaga kesehatan, E. Menghentikan program penyuluhan, dan jawaban yang benar yaitu pada bagian B, meningkatkan screening dan deteksi dini. Karena deteksi dini memungkinkan penyakit ditemukan pada tahap awal sehingga peluang kesembuhan menjadi lebih tinggi dan angka kematian dapat ditekan. Soal kasus yang terakhir, sebuah puskesmas melaksanakan program imunisasi campak pada balita setelah data MIK menunjukkan peningkatan kasus campak dalam 3 tahun terakhir. Tujuan utama program tersebut adalah A. Mengobati penderita campak, B. Mengurangi biaya rumah sakit, C. Mencegah terjadinya penyakit dan kematian, D. Menambah jumlah pasien, E. Mempercepat proses dan administrasi. Jawaban yang benar yaitu bagian C, mencegah terjadinya penyakit dan kematian. Karena pada pembahasannya di sini imunisasi merupakan bentuk pencegahan primer yang bertujuan untuk melindungi individu dari penyakit sehingga dapat mengurangi risiko kecacatan dan maupun kematian. Masuk pada materi yang kedua yaitu materi kelompok 3 yaitu tentang promosi kesehatan. Pengertian promosi kesehatan. Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah untuk mengarahkan seseorang atau organisasi terhadap tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Promosi tidak hanya sekedar berkomunikasi ataupun menyampaikan informasi, tetapi juga menginginkan komunikasi mampu menciptakan suasana atau keadaan yang dimana para pelanggan bersedia memilih dan memiliki produk. Menurut World Health Organization (WHO), promosi kesehatan adalah proses mengupayakan individu-individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengandalkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Tujuan promosi kesehatan. Yang pertama, dimensi holistik kesehatan meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual untuk kesejahteraan yang optimal. Definisi paradigma sehat yaitu memahami cara pandang holistik dalam pembangunan kesehatan yang proaktif dan antisipatif. Tujuan utama paradigma yaitu mendorong kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Fokus kebijakan kesehatan yaitu mengutamakan pencegahan dan promosi kesehatan daripada pengobatan penyakit. Sekarang masuk pada visi dan misi promosi kesehatan. Visi promosi kesehatan khususnya Indonesia tidak terlepas dari visi pembangunan kesehatan di Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 yakni meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi sumber daya manusia produktif secara sosial dan ekonomi. Adapun visi promosi kesehatan antara lain yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan dan mampu memelihara meningkatkan kesehatannya. Lalu memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan. Menurut Kemenkes N Padang, secara umum misi promosi ada 3, yaitu antara lain advokat, yaitu mendorong dukungan kebijakan dan keputusan yang mendukung kesehatan. Lalu kedua mediate, menjalin kemitraan antara sektor kesehatan dan sektor lainnya. Lalu enable, memberdayakan masyarakat agar memiliki kemampuan menjaga kesehatan secara mandiri. Tatanan promosi kesehatan. Tatanan promosi kesehatan antara lain
yaitu keluarga, sekolah, tempat kerja, tempat umum, fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi promosi kesehatan ini dapat dilakukan pada seluruh lingkungan kehidupan masyarakat. Sasaran promosi kesehatannya yaitu sasaran primer yaitu individu, keluarga, dan juga masyarakat. Sasaran sekundernya tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, organisasi, dan media massa. Lalu sasaran tersiernya yaitu pembuat kebijakan dan penyedia sumber daya. Jenis media dan jenis media promosi kesehatan. Yang pertama yaitu media cetak seperti booklet, leaflet, flip chart, poster, dan juga brosur. Media elektronik seperti video, audio, PowerPoint, animasi, televisi, radio, aplikasi mobile, dan juga website. Media luar ruangan seperti spanduk, banner, dan papan reklame. Media digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, infografis digital, dan juga video pendek. Ruang lingkup berdasarkan aspek kesehatan. Ruang lingkup atau bidang gerapan promosi kesehatan baik sebagai ilmu ataupun teori maupun sebagai seni mencakup berbagai bidang atau cabang keilmuan lain. Ilmu-ilmu yang dicakup promosi kesehatan dapat dikelompokkan menjadi dua bidang, yaitu ilmu perilaku, yakni ilmu-ilmu yang menjadi dasar dalam membentuk perilaku manusia, terutama psikologi, antropologi, dan sosiologi. Kedua, ilmu-ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku atau pembentukan dan perubahan perilaku, antara lain pendidikan komunikasi, manajemen, kepemimpinan, dan sebagainya. Sekarang masuk pada SAP atau Satuan Acara Penyuluhan. Di sini SAP adalah rencana atau pedoman pelaksanaan penyuluhan kesehatan yang disusun secara sistematis agar kegiatan penyuluhan berjalan terarah dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Jadi adapun tata cara SAP-nya yang pertama yaitu satu waktu dan tempat. Merupakan informasi mengenai kapan dan di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Penentuan waktu dan tempat yang tepat membantu kelancaran kegiatan serta meningkatkan partisipasi sasaran. Kedua, materi penyuluhan berisi pokok bahasan atau informasi kesehatan yang akan disampaikan kepada sasaran, dan materi harus sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan tingkat pemahaman peserta. Ketiga, metode pendidikan kesehatan, yaitu merupakan cara yang digunakan dalam penyampaian materi agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik oleh sasaran. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan juga kondisi peserta. Keempat, media yang digunakan. Media berfungsi sebagai alat bantu dalam penyampaian informasi kesehatan. Penggunaan media yang sesuai dapat memperjelas materi, meningkatkan perhatian peserta, dan memudahkan pemahaman. Kelima, rencana kegiatan. Rencana kegiatan memuat tahapan pelaksanaan penyuluhan yang meliputi pendahuluan yaitu kegiatan pembukaan atau pengenalan tujuan penyuluhan. Kedua, penyajian yaitu penyampaian materi atau metode dan media yang telah ditentukan. Ketiga, yaitu penutup, yaitu kegiatan merangkum materi, memberikan penguatan pesan kesehatan, dan mengakhiri penyuluhan. Lalu yang keenam yaitu evaluasi hasil kegiatan. Evaluasi hasil kegiatan dilakukan untuk menilai keberhasilan penyuluhan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman, perubahan sikap, maupun peningkatan keterampilan peserta setelah mengikuti kegiatan. Masuk pada soal kasus, di sebuah puskesmas, petugas rekam medis menemukan bahwa angka kunjungan pasien diabetes terus meningkat. Setelah dianalisis, sebagian besar pasien mengaku kurang memahami pola makan sehat dan pentingnya kontrol rutin. Tim promosi kesehatan kemudian menyusun program edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian diabetes. Tujuan utama kegiatan promosi kesehatan pada kasus tersebut adalah A. Meningkatkan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit, B. Mengubah perilaku masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya, C. Menambah jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, D. Mengurangi penggunaan media kesehatan, E. Meningkatkan biaya pelayanan kesehatan. Jawabannya yaitu bagian B. Promosi kesehatan bertujuan meningkatkan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku masyarakat agar mampu memelihara serta meningkatkan kesehatan.
Pada kasus ini, edukasi dilakukan agar masyarakat memahami pencegahan dan pengendalian diabetes. Soal kasus kedua, seorang petugas MIK ditugaskan untuk membantu penyuluhan serta bahaya merokok pada siswa SMA. Karena jumlah peserta banyak dan materi perlu ditampilkan secara menarik, tim menggunakan slide PowerPoint yang berisi gambar, grafik, dan video singkat. Video promosi kesehatan yang digunakan dalam kegiatan tersebut termasuk media A, media cetak, B, media luar ruangan, C, media elektronik, D, media tradisional, dan media interpersonal. Jawabannya itu bagian C, media elektronik. Karena PowerPoint dan video termasuk media elektronik karena menggunakan perangkat elektronik sebagai sarana penyampaian informasi kesehatan. Soal kasus yang terakhir, dalam penyusunan SAP tentang pencegahan stunting, seorang petugas telah menentukan waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, materi, metode ceramah, media leaflet, dan evaluasi. Namun, ia belum menyusun urutan kegiatan dari pembukaan hingga penutupan. Komponen SAP yang belum disusun adalah yaitu A. Tujuan penyuluhan, B. Evaluasi, C. Media, D. Rencana kegiatan, dan E. Sasaran. Jawaban yang benar yaitu bagian D. Rencana kegiatan, karena rencana kegiatan berisi tahapan pelaksanaan penyuluhan yang meliputi pendahuluan, penyajian materi, dan juga penutup. Baik, sekian pemaparan materi dan juga soal kasus dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa.